8 dari 9 fraksi yang ada di DPR RI pada Selasa sore meminta agar Mahkamah Konstitusi mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu legislatif mendatang. Hanya Partai PDIP saja yang menjadi fraksi yang tidak ikut dalam penandatanganan pernyataan ini. Artinya hanya PDI pula yang kemudian setuju atas wacana pengembalian sistem pemilihan legislatif pada proporsional tertutup. Bagaimana kemudian diskursus isu ini bergulir? Mengapa isu ini baru muncul kembali pasca tahapan pemilu sudah berjalan? Dan untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Selamat sore Mas Bram, selamat sore Kang Aan. Baik, yang kedua adalah Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustafa. Bang Saan, selamat sore. Selamat sore Mas Bram, Mas Umam, selamat sore. Baik, tentu harapannya dalam kondisi yang sehat, mas-mas kalian. Saya ke Bang Saan terlebih dahulu. Kalau kita tahu saat ini DPR sedang reses, tapi kemudian rasanya cukup cepat memberikan tanggapan publik. Kalau kita tahu publik pertama tahu ketika Ketua KPU mengatakan ada kemungkinan kembali pada sistem tertutup begitu. Bagaimana kemudian diskursusnya di teman-teman DPR? Bagaimana kemudian dinamikanya begitu, Bang? Ya, dari DPR itu mayoritas ya, tidak hanya anggota, tapi juga mayoritas fraksi, 8 fraksi dari 9, memang masih tetap bahwa sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka itu masih sangat relevan. Bahkan dari pemilu ke pemilu itu mengalami kemajuan yang signifikan terkait dengan pertama adalah tentang representasi. Representasi sebagai anggota legislatif terhadap konstituennya. Jadi yang kedua ini juga dalam proses pematangan demokrasi. Jadi dalam sistem proporsional terbuka, kita memberikan dua pilihan kepada rakyat untuk memilih partai dalam pandangan mereka yang terbaik, dan sekaligus juga untuk memilih caleg yang terbaik dalam pandangan rakyat. Jadi ini satu prinsipnya. Yang kedua, kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, saya katakan ini adalah kemunduran dalam sebuah proses demokrasi. Karena sistem tertutup ini pernah diterapkan dalam pemilu-pemilu di Orde Baru. Jadi sejarah pemilu Orde Baru itu menggunakan sistem proporsional tertutup. Nah, sistem proporsional tertutup ini lebih menekankan kepada partai. Sehingga partai yang ikut pemilu dan menempatkan kader-kadernya di legislatif itu yang tidak mengenal daerah pemilihan, yang tidak mengenal pemilihnya, apalagi rakyatnya juga tidak mengenal, pemilihnya juga tidak mengenal. Jadi terputus. Jadi sebagai kan gini, kalau kita relasi antara DPR sebagai wakil rakyat dan rakyat ini wakilinya, ini kan harus relasinya harus berjalan dengan baik. Anggota DPR merepresentasikan rakyat, rakyat direpresentasikan kepentingannya oleh anggota DPR. Jadi kalau tertutup, ya itu seperti membeli kucing dalam karung kan. Nggak ada itu siapa yang akan terpilih, yang menjadi anggota legislatifnya itu rakyat tidak tahu. Baik, Bang San, tapi kemudian kalau kita mengacu pada statement Sekjen PDIP Hasto Kristianto tadi pada paket berita mengatakan lebih irit, lebih sedikit rawan kecurangan, bahkan kalau mencontohkan tadi di pemilu 2019 banyak kemudian petugas KPU, KPPS yang kelelahan sampai meninggal dunia, ini bisa diminimalisir dengan misalkan menggunakan sistem tertutup, seperti itu. Menurut saya kita punya pengalaman, sistem proporsional terbuka ini kan sudah dijalankan 3 kali pemilu, 2009, 2014, 2019. Nah, kenapa misalnya di 2019 menjadi lebih rumit? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatukan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Itu disatukan dalam satu waktu yang bersamaan. Sehingga beban penyelenggara menjadi lebih sulit, dan keputusan menyatukan pemilu legislatif dan presiden itu juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu kan dekat-dekat ke pelaksanaan pemilu. Sehingga KPU dalam sisi persiapan teknis, terutama dalam merekrut penyelenggara pemilu, itu dikejar oleh waktu. Baik. Nah, kita belajar dari pemilu 2019 supaya tidak ada kelelahan dan sebagainya. DPR, pemerintah dan penyelenggara, ini kan tahapan sudah berjalan. Dan tahapan pemilu yang sudah berjalan pada tahap sekarang, tahapan pendaftaran DPD,
itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017 di mana sistem pemilunya adalah proporsional terbuka dan sejauh ini tidak ada masalah. Jadi semua hal apa yang tadi disampaikan itu udah kita Gugur begitu kita ya, Bang? jawab begigur dengan sendirinya. Baik. Karena ini udah berjalan. Jadi udah berjalan 3 kali pemilu, ini bukan barang baru. Oke, saya akan ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kemudian masih dari PDIP tentunya mengatakan bahwa kalau mengacu pada konstitusi, bicara soal sistem keterwakilan ini tidak diperjelas begitu. Apakah kemudian yang yang lolos ke DPR adalah yang dipilih langsung atau kemudian ditunjuk partai melalui sistem tertutup. Bagaimana kemudian kita bisa menafsirkan ini? Rasanya kalau kemudian mengacu pada konstitusi banyak frasa yang bisa ditafsirkan masing-masing begitu, Mas Umam. Mas Bram, kalau misal kita merujuk pada statement Pak Hasto ya, terkait dengan konteks urgensi proporsional tertutup, dan kemudian mencoba untuk dibenturkan dengan konteks konstitusi, maka sebenarnya tafsir konstitusi itu menjadi ahistoris. Karena bagaimanapun juga sistem proporsional terbuka sendiri sudah dijalankan 3 kali pemilu. Dan itu sendiri juga sangat menguntungkan bagi kelompok-kelompok yang terutama misalnya memiliki basis yang lebih mengakar, lebih kuat, dan itu juga diakui atau tidak memang menguntungkan dari pihak-pihak yang kemarin mendapatkan basis pemilih yang cukup memadai di situ. Tapi yang terpenting dalam konteks ini menjadi titik beda. PDIP sendirian mencoba untuk menegaskan, mencoba untuk mempromosikan sistem proporsional tertutup. Karena bagaimanapun juga memang PDIP yang paling diuntungkan untuk melakukan itu. Karena dari aspek party ID memang PDIP yang relatif memiliki basis, sehingga kemudian kalau misal sistem proporsional tertutup dilakukan, pemilihan berdasarkan gambar partai, maka relatif akan paling diuntungkan adalah PDIP. Tetapi itu menjadi tidak kompetitif. Dan yang terpenting adalah sistem pemilu itu dihadirkan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar mereka memahami betul siapa yang mewakili mereka. Kalau misal kemudian ada aspirasi yang terputus, kemudian siapa mereka harus mengadu, aspirasinya harus diberikan kepada siapa, sehingga akuntabilitas elektoral itu dijaga di sana. Kalau misal kemudian sistem proporsional terbuka ini sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi dan upaya untuk melakukan modernisasi partai. Kalau misal kemudian itu dikembalikan ke dalam konteks sistem proporsional tertutup, maka itu adalah sebuah kemunduran, itu adalah setback. Nah, kenapa? Kalau misal itu dilakukan, maka masyarakat, hak masyarakat akan dirampas. Rakyat sudah tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus mengadu. Karena akuntabilitas kepemilihannya itu bukan kepada siapa yang mereka coblos, siapa wakil rakyat yang mereka pilih, tapi kemudian kepada sistem kepartaian. Baik, nah, oleh karena itu saya pikir apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan fraksi, 8 fraksi di Senayan untuk menyatakan bahwa mereka masih tetap setuju dengan sistem proporsional terbuka, saya pikir itu menjadi hal yang cukup positif. Karena bagaimanapun juga ini juga terkait dengan konteks kewenangan. Ini adalah sebuah kesepakatan politik. Sistem pemilu apa yang akan digunakan? Ini adalah kesepakatan politik. Bukan menjadi ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun juga ini tentu masih tetap sesuai dengan nilai-nilai konstitusional, maka berlaku kemarin di pemilu 2009, 2014, 2019. Maka kalau misal kemudian ini mau coba ditafsirkan ulang, saya pikir tafsir itu relatif ahistoris, Mas Bram. Oke, tapi artinya ketika hari ini kita bicara untung rugi, maka jika kembali pada sistem proporsional tertutup akan cukup menguntungkan bagi partai-partai establis dan merugikan bagi partai baru, begitu ya, Mas Umam? Betul, terutama partai-partai yang baru, betul, yang akan dirugikan, atau partai menengah yang memang mereka relatif memiliki basis pemilih yang berdasarkan pada karakter yang bukan ditentukan oleh party ID. Jadi basisnya itu relatif didasarkan pada isu, pada termasuk juga memiliki para caleg-caleg yang memiliki akar, memiliki narasi. Ya, betul. Itu akan kemudian berpengaruh signifikan terhadap hal tersebut. Nah, oleh karena itu, memang ini menjadi sebuah agak dilematik ya. Kalau misal masih tetap mencoba untuk mencari jalan tengah, sebenarnya sistem proporsional terbuka terbatas itu masih relatif juga
untuk dijadikan sebagai pilihan. Termasuk wacana dulu sempat muncul tentang wacana pentingnya dapil nasional. Jadi kalau ada pandangan soal perlunya mengakomodir orang-orang yang mungkin sudah berjuang menjalankan organisasi partai, maka kemudian perlu diakomodir melalui skema dapil nasional. Misalnya jumlahnya 10%. Dan itu diharapkan tidak perlu mengganggu sistem secara keseluruhan. Sehingga tidak hantam kromo dan tidak merampas hak-hak orang yang berjuang di garis depan partai untuk menjaring suara dan juga aspirasi rakyat. Baik. Tapi problemnya, kan kenapa dimunculkan pada momentum 1 tahun menjelang pelaksanaan pemilu? Jangan sampai kemudian wacana ini membuat situasi yang tidak kondusif, sampai kemudian seolah-olah ini bisa dipersepsikan sebagai sebuah cipta kondisi menuju upaya untuk meng-cancel atau mempospon pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Baik. Oleh karena itu semuanya pihak tentu harus waspada dalam konteks ini. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda masih dengan isu yang sama, masih bersama dengan Bang Saan dan juga Mas Umam. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan kembali melanjutkan dialog di balik penolakan sistem proporsional tertutup. Masih bersama dengan kami, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Saan Mustafa dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Saya akan ke Bang Saan, begitu ketika tadi sebelum jeda Mas Umam mengatakan ada solusi lain misalkan dengan sistem proporsional terbuka terbatas begitu. Bagaimana Nasdem melihat ini? Mengingat kemudian yang ada pihak yang kemudian tidak setuju dengan sistem terbuka, ini mengatakan biayanya cukup tinggi, apalagi untuk caleg harus membeli sejumlah alat peraga yang ini tidak kecil angkanya. Seperti apa Anda melihat, Mas? Ya, pertama saya ingin komentari dulu tadi soal siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Yang pasti yang dirugikan pertama adalah rakyat. Kenapa saya katakan yang dirugikan rakyat? Rakyat kehilangan haknya, hak untuk mendapatkan wakil yang terbaik, hak untuk mendapatkan wakil yang kompeten, bertanggung jawab, berintegritas. Itu pasti kehilangan. Dan ketika mereka tidak ada yang merepresentasikan kepentingan mereka, mereka kehilangan arah. Ketika ada persoalan, mereka akan kemana? Itu pasti yang pertama kali dirugikan adalah rakyat. Karena sistem proporsional tertutup itu tidak memperkenalkan calon anggota legislatif nanti kelak partai ini mendapatkan kursi. Siapa? Itu nggak ada. Jadi pasti jarak, kesenjangan, gap antara rakyat yang akan diwakili dengan yang akan menjadi wakil, gapnya itu terlalu panjang, terlalu jauh. Rakyat tidak bisa menjangkau itu. Itulah yang saya katakan, kenapa ada kemunduran. Jadi hak-hak rakyat sudah dirampas. Jadi, kita tidak boleh membiarkan hak-hak rakyat yang sudah didapatkan untuk mendapatkan pemilih yang terbaik itu dihilangkan. Nah, yang kedua, bagaimana misalnya, ini kan undang-undang udah berjalan. Dan kita di DPR waktu itu sepakat untuk tidak melakukan revisi. Ketika kita mau melakukan revisi, alternatif untuk misalnya mengevaluasi atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem proporsional terbuka, itu kan kita bisa eliminir, misalnya termasuk alternatif ketika ada sistem campuran. Misalnya nanti ada dapil nasional untuk mengakomodasi. Tapi kan karena nggak ada revisi undang-undang pemilu, ya kita gunakan undang-undang yang ada. Nah, undang-undang yang ada itu tidak boleh juga diutak-atik. Itu satu hal. Karena apa? Karena kita sudah bersepakat. Nah, ini ketika kita sudah bersepakat, ada yang melipir mau menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi, kan gitu loh. Nah, padahal Mahkamah Konstitusi pun sudah punya dulu putusan. Jadi ketika kita menjelang pemilu 2009, DPR itu membuat sistem pemilu dalam undang-undang pemilunya itu semi terbuka. Semi terbuka tuh begini, ada dapil, di mana kalau misalnya ada caleg di sebuah dapil itu mendapatkan 30% BPP, nomor berapapun dia,
kalau partai dapat kursi, maka dia yang terpilih menjadi anggota DPR. Oke. Ketika misalnya partai mendapatkan kursi dan tidak ada caleg yang mendapatkan 30% BPP, maka kursi diberikan ke nomor satu. Berapapun suara nomor satu. Misalnya suaranya cuma 2, maka kursi milik nomor satu. Nah, sistem ini yang semi terbuka ini di GR dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka murni. Tadi yang semi itu dihilangkan. Ini udah ada putusannya. Nah, ketika ini sudah ada putusannya, ini kan objek yang sama. Ketika objek yang sama di GR lagi, dan ini juga sudah berjalan untuk 2 kali pemilu, bahkan 3 kali, mau 4 kali pemilu di GR. Ini kan sesuatu barang lama kok dipersoalkan kembali. Okay. Nah, kalau misalnya kita mau persoalkan kan nanti di DPR dengan pemerintah ketika revisi Undang-Undang Pemilu. Okay. Jadi ini yang pertama. Jadi mari kita perbaiki apa yang menjadi kekurangan, kelemahan dari sistem proporsional terbuka. Okay. Bukan berarti kita setback ke sistem pemilu tertutup. Yang jelas-jelas itu dulu banyak kekurangannya kan gitu. Makanya dikoreksi ketika zaman reformasi. Sistem yang itu kan kita reformasi. Oke, kita mudaratnya koreksi lebih banyak secara ya, Bang total. Ya, mudaratnya lebih banyak sekali gitu loh. Jadi apakah tidak menutup kemungkinan nanti orang berjuang, yang penting beli kursi aja ke DPR. Oke, ke partai Bang untuk mendapatkan nomor 1. Artinya surat pernyataan 8 fraksi ini menegaskan ke publik bahwa ini kemungkinannya kecil sekali begitu ya. Pun kalau kemudian ternyata ajuan yang saat ini ada di MK nantinya akan misalkan terpenuhi, misalkan akan ada rangkaian panjang tentunya. Ya, karena gini, kalau kita berpikirnya konstitusional lah, juga objektif. Pertama, ini pernah di GR. Artinya, dan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Udah di GR. Artinya, orang ketika men-GR hal yang sama yang sudah diputuskan, rasanya itu susah untuk dipenuhi. Karena memang pernah ada putusan sebelumnya. Okay. Yang kedua, kalau diuji pasal ini, apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka? Justru sistem pemilu proporsional terbuka itu adalah wujud dari penerjemahan terhadap Undang-Undang Dasar. Apa? Soal kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena ada di tangan rakyat, maka rakyat berhak untuk mendapatkan partai yang terbaik menurut versi rakyat. Baik. Yang kedua, calon mereka yang terbaik menurut rakyat. Jadi sistem pemilu proporsional terbuka itu sesuai dengan ruh dari Undang-Undang Dasar, yaitu semangat tentang kedaulatan rakyat. Okay, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi, nah yang kedua, secara lingkungan, kan semua partai 8 fraksi menghendaki proporsional terbuka. Bahkan sebagai rakyat pun kalau ditanya masyarakat, saya yakin juga mayoritas ingin proporsional terbuka. Nah, dengan berbagai argumentasi itu tadi, saya sih berkeyakinan bahwa MK akan mendengar semua pendapat yang tetap ingin mempertahankan proporsional terbuka. Oke, yang kedua juga kita juga ingin, kita jangan sampai spekulasi ya di luar tentang hakim-hakim majelis, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi misalnya yang punya kedekatan dengan si A, dengan si B dan sebagainya, itu menjadi terbukti dengan putusannya itu tadi. Maka sekali lagi kemandirian, untuk menjaga kemandirian dan marwah Mahkamah Konstitusi, itu penting juga hakim-hakim MK itu mendengar ini semua dan konsisten dengan putusan yang sebelumnya. Oke, jangan-jangan nanti putusan akan menjawab begitu ya keraguan publik selama ini ya, seperti yang Anda sampaikan. Saya akan ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat pun ketika nanti dikabulkan oleh MK, misalkan gugatannya akan ada tahapan panjang, misalkan revisi DPR, artinya harus ada revisi undang-undang terlebih dahulu, tidak bisa langsung ke PKPU begitu. Artinya pun jika ada revisi tidak bisa dilakukan untuk pemilu terdekat misalkan. Artinya sangat kecil sekali kemungkinan ketika ini dikabulkan akan bisa terjadi di 2024 begitu ya, Mas Umam? Semua tergantung pada arus kekuasaan yang berjalan, Mas Bram. Artinya kalau misal kemudian kita lihat per hari ini, maka kemudian ada kemungkinan kalau misal itu dipaksakan selama
ada kekuatan yang bisa memaksakan kehendaknya dan kemudian memenangkan pertarungan politik di layar nasional. Nah, apa yang kemudian kita butuhkan adalah sebenarnya komitmen, political will untuk stick, untuk disiplin pada aturan konstitusi yang ada. Kalau misal kita pahami, misalnya kemarin Undang-Undang Ciptaker itu kan sudah amanahnya sudah jelas. Amar putusan Mahkamah Konstitusi sendiri, arahnya sudah jelas, revisi, perbaiki. Tetapi apa jawabannya? Perpu. Nah, maka kemudian kemarin Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 sudah dihadirkan satu perpu. Ketika kemudian mendesain legalisasi nomor urut. Yang dulu waktu pembahasan, yang tadi disampaikan oleh Kang Saan, dulu waktu pembahasan tidak ada wacana itu, tapi kemudian dengan sepihak dimunculkan wacana itu, akhirnya disetujui, maka kemudian keluarlah perpu. Nah, hal ini juga sama, kita harus antisipasi. Kalau misal kemudian ini ada satu kekuatan yang kemudian bisa memaksakan kehendaknya dengan segala justifikasi, dan menurut saya justifikasinya menjadi tidak make sense, terkait dengan efektif, murah. Dulu narasi tentang pemisahan penyatuan Pileg dan Pilpres supaya menjadi satu, argumentasinya adalah murah. Begitu kemudian kemarin di 2019 kita laksanakan, ternyata biayanya tidak jauh beda dibanding dengan Pilpres dengan Pileg dipisahkan. Yang itu tahapannya akan jauh lebih adil bagi partai-partai yang tidak memiliki wakil dalam kontestasi di Pilpres pemilu waktu itu. Nah, oleh karena itu ini bergantung pada narasi. Apa yang dilakukan oleh pimpinan fraksi di DPR, saya pikir itu adalah sebuah upaya kolektif yang baik, sekaligus menunjukkan political will of the top political leader di level Senayan untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang tidak mengindahkan, yang tidak mengacuhkan aturan konstitusi untuk kembali berdisiplin berkonstitusi. Saya pikir wacana-wacana yang disampaikan menjadi tidak relevan. Dan oleh karena itu bukan hanya ahistoris, ini adalah sebuah bentuk pembangkangan terhadap aturan konstitusi yang telah disepakati. Jika di fase pembahasan sudah disepakati tidak perlu dilakukan perubahan, menjelang permainan kemudian ada yang mengusulkan dilakukan perubahan, perlunya dilakukan perubahan, saya pikir itu adalah sebuah bentuk ketidakdisiplinan yang harus kita awasi bersama. Terakhir singkat saja Mas Umam, artinya kalau kita berkaca pada Perpu kemarin nomor 1 maupun nomor 2 di tahun 2022, sangat mungkin begitu ya Perpu akan menjadi celah terakhir yang digunakan, jangan-jangan. Itu harus kita antisipasi, karena sekarang musimnya musim Perpu. Jadi Perpu juga bisa dijadikan sebagai alat dan instrumen politik untuk menutupi ketidakmampuan proses legislasi kita, ketidakdisiplinan kita kepada konstitusi, dan kemudian menggunakan Perpu sebagai kekuatan politik dengan menggunakan hak veto presiden untuk melakukan itu. Nah, problemnya kalau misal kemudian semua kekuatan politik yang ada di Senayan, 8 lah setidaknya, fraksi yang ada, bersikap, setidaknya ini bisa menjadi pengingat, early warning system, sekaligus juga bentuk koreksi terhadap kekuasaan yang semau-maunya. Kita tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu, tertib konstitusi, komitmen terhadap konstitusi menjadi hal penting di dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ke depan. Baik. Yang perlu digarisbawahi tentu adalah disiplin konstitusi, begitu ya. Terima kasih atas waktu Anda, Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Ahmad Khairul Umam, dan juga Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Kang Saan Mustafa, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, mas-mas kalian. Salam sehat selalu. Selamat sore.